Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, gimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa, sukses akhirat, genggam dunia. Allah. Ya, terima kasih. Nggak apa-apa, diabaikan saja. Hari ini ada yang spesial, memang ada kamera. Tapi kita akan coba masuk pembelajaran. Langsung kemarin kita melanjutkan ya, dalam 1 jam ke depan. Melanjutkan apa yang sudah kita pelajari kemarin. Semester lalu kita sudah bahas tentang tokoh-tokoh Muhammadiyah. Kita kemarin bahas bahwa semua elemen dalam kehidupan kita butuh pedoman ya. Apa pedomannya? Al-Quran ya. Ya boleh, kalau ada yang bawa Al-Quran silahkan dibawa, keluarkan hari ini Al-Qurannya masing-masing. Ayo. Nah, karena kita akan bahas PHIWM kemarin kan ya. PHIWM itu pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Oke. Anak-anakku sekalian, supaya easing the apa namanya, kebekuan ini ya, Ustadz ada ice breaking sedikit gitu ya. Nanti tolong ditirukan ya. Kalau Ustadz bilang tembak 1 kali, kalian apa namanya kalau nembak suaranya gimana? Dor. Yang agak unyu, yang agak gemoy apa bahasanya? Piu. Piu. Kalau Ustadz usul jus gitu, kayak kalau manah itu kan suaranya angin doang, jus gitu. Boleh coba ya. Tembak 1 kali, jus A. Jus A, ada jus A ya. Kalau jus doang jelek ya. Jus A. Tembak 2 kali, jus A. Jus A. Ya. Boleh diikuti? Oke. Ini kita Ustaz dapatkan dari Jambore, kayak di lapangan-lapangan kayak HW biasanya dulu. Di Merapi. Habis itu inget Ustaz habis itu terus megang ular dikasih ini. Ularnya ular kobra, suruh ngambil. Kalau Ustaz bilang tembak 3 kali baru beda. Jus A, jus A, jus A, jus A. Boleh nyoba? Hah? Ya, supaya hilang groginya. Ada kamera ini, Ustaz khawatir kalian nanti malah justru nggak menikmati pelajarannya. Oke, tembak 1 kali, jus A. Tembak 1 kali, jus A. Tembak 2 kali, jus A, jus A. Nah, kalau 3 kali baru fokus kan? Tembak 3 kali, jus A, jus A, jus A, jus A. Oke, tepuk tangan untuk kita semua dulu. Nanti harus itu, kinestetik harus begitu. Baru keinget, oh kalau inget jus A pasti set AV gitu. Dibayangkan, oh materinya PHIWM. Kita kemarin sudah bahas, PHIWM tuh P-nya apa? Pedoman, nice. Terus hidup. Terus Islami warga Muhammadiyah. Oke, Muhammadiyah ya. Kita kan bahas kemarin tokoh-tokohnya begitu menginspirasi. Tinggal sekarang kenapa ini jadi penting? Urgensinya apa? Tokoh-tokoh kita dulu disahkan oleh Ahmad Syafi'i Ma'arif di salah satu muktamar. Kemudian bikin pedoman hidup Islami. Ustaz kemarin bahas apa? Bahwa semua elemen kehidupan kita pasti ada manual booknya. Beli ini supaya dicucinya nggak rusak, suhunya berapa biasanya dikasih tahu tuh di belakangnya. Oh ada labelnya. Oh nggak boleh disetrika nih karena ini bulu. Kalau disetrika kosong takutnya. Nah itu kalau kita nggak mau ngikutin itu justru rusak kehidupan kita. Gitu ya. Jadi kemarin bahasannya malah justru ada ide yang berkembang materialistis, hedonis, ya, terus kemudian pragmatis, berorientasi kepada penggunaan halnya. Kenapa, Cilma? Kok ketawa kayaknya? Nah, terus kemudian kita kemarin juga bahas kalau membahas Al-Quran dan hadis sebagai sumber pedoman ini, pedomannya kan Al-Quran sama hadis nih. Al-Qur'annya loh lebar, apa namanya, banyak, besar. Tafsirnya juga demikian banyak. Kita nggak bisa menghafalkan semua. Begitu juga hadis. Bukhari itu bisa setebal ini 1 jilidnya. Tafsir misalnya Kemenang atau tafsir Ibnu Katsir, panjangnya bisa segini. Kalau bukunya 1 jilid, juz 1, 2, 3, juz 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai segini. Ini kalau beli 1,5 juta.
Mampu nggak kita kira-kira menyiapkan sebenarnya itu? Maka dari itu Muhammadiyah hadir dengan solusi ringkasnya. Ini pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Maka yang sedikit itu kemarin saya minta untuk bawa Al-Qur'annya, dilihat footnote-footnote-nya, kemudian kita baca. Nah, kali ini kita akan membahas tentang, kemarin sudah kita bahas keluarga dan pribadi, kita bahas tentang masyarakat. Oke, kita buka yuk pedoman hidup Islami warga Muhammadiyahnya. Silahkan dibuka di bagian setelah muamalah duniawiyah, kehidupan keluarga, lalu kehidupan masyarakat, yang C. Oke, silahkan. Semuanya pada bawa ya, kemarin udah Ustaz kasih beberapa yang didistribusikan kemarin, silahkan dipecah di kelas bangku-bangku masing-masing. Oke, Ustaz kasih waktu 2 menit sambil baca sambil Ustaz absen ya. Oke, silahkan ya. Hadir semua anak-anakku sekalian. Yang izin tadi siapa? Nabila Zaskia, ini tanggal 22. Nabila Zaskia Chandra izin. Yang lain masih ingat? Masih terngiang-ngiang ya soalnya ya. Terus siapa lagi yang izin lagi? Ada? Siapa? Nggak ada ya. Oke. Anak-anakku sekalian, nggak afdol kalau nggak kita bagi kelompoknya, karena Ustadz sudah siapkan aktivitas yang lumayan. Itu nanti ada kanvas dan ada acrylic colors. Yang visual-visual hari ini kita akan melukis. Tepuk tangan dong. Tadi Ustadz nyari itunya, tempat untuk naruh kanvasnya, tapi agak sulit, jadi nggak ketemu, masih dicari tadi. Jadi kita kelompokkan berdasarkan gaya belajar, karena di kurikulum Merdeka kita semuanya nggak lagi boleh ngitung 1, 2, 3, 1, 2, 3 begitu. Jadi antara prosesnya yang kita diferensiasikan atau nanti proyeknya. Dalam hal ini kita akan milih proyeknya dengan tema PHIWM ini. Silahkan yang visual boleh kumpul ke sebelah sini. Yang auditori kira-kira di sini. Kayaknya banyak ya tadi auditori, tapi nggak sebanyak kinestetik. Kinestetik sebelah sini. Yuk kita pindah yuk. Ya, sambil bacanya dilanjutkan. Yang pertama tadi, yang pertama apa? Yang presentasinya paling besar. Auditori. Visual. Ya udah gabung sini, visual. Nah, ada sedikit yang beda di mungkin ini ya. Nah, Ustadz nggak akan ngulang 2 kali ya. Ini apa sih? Ya, katakanlah mana spidol Ustadz tadi? Oke. Udah gabung semuanya? Ini auditori, tim auditori bikin yellow. Ini auditori ini ya, visual. Terus ini kinestetik. Yang pertama, yang paling besar. Bagiannya apa? Ya, yang disebutkan tadi pertama. Ini untuk yang visual. Guidance-nya di sini. Oh, visual karena kamu di sana di sini ya. Visual. Jadi aktivitasnya begini, nanti saya jelasin. Ini yang auditori. Nah, terus ini yang kinestetik. Nah, silahkan yang visual bikinlah gambar. Ini Ustadz sediakan ada 3 kanvas. Terserah kamu yang mau kamu pakai yang mana. Boleh? Silahkan dibuka aja. Jadi karena ada mungkin 3 baris, boleh dipakai semuanya juga boleh. Aturannya gini. Buatlah gambar, apapun itu nanti ya gambarnya. Ya. Tapi temanya masih koridornya pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah ini. Kan pedoman hidup Islami, dengerin dulu. Pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah itu kan berisi hal-hal ideal ya yang terjadi di masyarakat. Nanti sambil dibuka bukunya, setelah dipahami 2 menit, nanti gambarkan kira-kira, bayangkan kalau kondisinya ideal itu bakalan kayak gimana sih masyarakat itu, lingkungannya bakalan kayak gimana, pohon-pohonnya kalau kita ngelihat ya, pohon itu kan ada jasa ininya, environmental service bahasanya Gibran Raka mungkin kalau ini
ada environmental service, ada manfaatnya. Pohon itu walaupun mati kayak yang di depan ini kita, kantor itu, tetap ada sarang burungnya kan di situ. Berarti ada yang pakai jasa si pohon itu untuk ditempati. Bayangkan kalau kita tebang, maka ada berapa ratus atau bahkan ribuan spesies yang tinggal di situ yang juga kehilangan rumahnya. Bayangin kamu kehilangan rumahnya. Semut kan tinggal di situ, rayap tinggal di situ nggak? Bakteri-bakteri, berapa jenis bakteri yang ada di situ? Ya, jadi nggak ada harusnya orang nembak burung gitu ya. Padahal kalau di tempat kita nembak burung ini ya. Ustaz juga ingat kalau pas dulu di Australia itu justru lingkungannya sangat burung suara itu di mana-mana, traffic juga nggak banyak, artinya yang pakai sepeda tuh masih banyak. Ini jangan-jangan negara Islam ini, harusnya negara Islam kan begitu tertib, padahal mereka bukan negara Islam, orang-orang kapitalis dan lain-lain. Justru menerapkan nilai-nilai Islam, walaupun dia nggak claiming itu sebagai nilai Islam. Loh, kita menjaga lingkungan loh, kita khalifah fil ard. Al-Baqarah ayat 30. Kemudian wa man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu bil yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Coba dilihat di poin kelima ini, di poin keempat, mewujudkan kerjasama umat manusia sejahtera lahir batin, memupuk jiwa toleransi, menepati janji, merawat lingkungan ya, termasuk ya amar ma'ruf nahi mungkar, tidak merendahkan sesama. Kira-kira gambarannya bagaimana? Yang visual digambarkan yang ideal kayak mana kira-kira? Pohonnya masih ada. Saya sih bayangin masjid, banyak orang yang berkumpul di situ. Masjidnya ada di atas lautan awan kayak di Masjid Lampung Barat begitu. Terus banyak orang saling tegur sapa di situ sambil sholat, sambil kayak keluarga, ada yang camping lah, ada yang karena di pinggir jalan, ada yang dan lain-lain. Coba nanti gambarkan sendiri, diskusikan sama temanmu. Terus caranya gini, coret gantian 1 menit satu orang, nanti menit berikutnya ganti orang lagi. Terus kan bertiga toh, ganti gitu ya. 1 menit gantian 1 menit, terus kemudian balik lagi ke lusi lagi. Gitu, oke. Yang nggak dapat ini kan ada kan kuasnya ada beberapa, tapi nggak banyak. Nanti tolong ini juga ganti-gantian atau pakai bolpen juga boleh, spidol juga boleh, apapun itu. Pokoknya kreatif kalian itu punya kalian, gratis. Jangan takut bermain warna. Itu untuk karya kalian, dan kalian kan juga pengen kemarin bilang mau ninggalin legacy kan di sini. Sudah kelas 9, itu tinggallah nanti di kelas ini supaya jadi personalize, jadi kamarmu, jadi kelasmu dan lain-lain. Oke, pindah ya. Thank you yang visual. Kerjain sekarang boleh. Ya, yang auditory sama kinestetik. Kinestetik nanti Ustadz minta kamu tutup mata untuk kemudian coba kamu bayangkan kalau kamu bertemu sesuai dengan perintahnya Al-Ghazali, bertetangga itu, bermasyarakat itu harus saling tegur sapa. Kalau ada masalah, tetangganya ditanyain. Jadi pura-puranya berpasang-pasangan ini tetangga satu sama lain gitu. Terus kalau ada sampah di rumahnya dibersihin gitu. Kalau ada kenduren kamu ikut. Coba sambil ini dipraktekkan. Karena kamu kinestetik, pegang temennya juga nggak apa-apa. Woi sabar ya, suamimu lagi pergi ke Malaysia misalnya gitu. Pokoknya nanti Ustadz kasih ini ya, list-listnya. Nah, yang auditori, karena kalian suka gunjing, karena suka ngobrol dengan temennya, suka ngomongin orang lain mungkin. Nah, ini nanti dibikin podcast. Jadi Ustadz udah bawa tripod. Tinggal nanti kita pinjem ruang podcast juga kita boleh pakai ruang podcast kalau kalian mau pakai ruang podcast. Tapi isinya cuman ngobrolin kondisi lingkungan yang ideal tuh gimana? Kondisi pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, apapun mengalir aja. Boleh bahas tentang ini, boleh menghadirkan ahli, misalnya ahlinya si Alzena gitu ya. Atau Ustadz tadi juga ikut nimbrung juga ada masalah. Bahasannya mungkin hal-hal sepele juga boleh. Masalah di masyarakat, terus yang benar gimana sih harusnya gitu. Kok ada ya Fuji misalnya kemarin di podcastnya Deddy Kobuser muncul dibilang bahwa artis duka lah begitu karena si Vanessa Angelnya meninggal, terus dia naik gitu-gitu, terus pacaran malahan justru. Emang boleh ya pacaran? Boleh diskusikan hal-hal kayak gitu. Jadi intinya kelompok auditori ini hanya
sifatnya ngobrol dan nanti direkam hasil obrolannya untuk jadi podcast ya. Jadi proyeknya hasilnya harus ada, kita belajar nih gitu, nggak cuman ustadznya berlalu gitu. Jadi kita karena kurikulum merdeka jadi fokusnya begitu. Ya, boleh ambil keluar kelas silakan, ambil HP, boleh pakai HP-nya ustadz dulu boleh, atau nanti ke ruang podcast langsung ya. Jadi ini you have to go, auditori harus keluar dari kelas ini biar kita nggak terkotak-kotakkan dengan kelas ini ya. Boleh nanti ya pokoknya ngobrol dulu. Kalau opsi pertama ambil dulu HP-nya ustadz terus kita rekaman aja dulu, rekaman di luar kelas atau di tempat yang agak adem gitu. Oke ya, yang auditori yuk berdiri, yang kinestetik berdiri ya. Ayo, you have to go keluar kelas. Gimana caranya nanti? Hah? Nggak usah, orang cuma mau ngobrol-ngobrol. Terus campur peletnya ini, pakai ini nih peletnya. Ayo mulai gambar aja. Gambar kondisi ideal lingkungan. Kalau Ustadz kan mungkin mikir ada pohon begitu ya, kalau ini kanvas. Nah, pohon, ada gunung-gunung. Terus Ustadz akan lihat ada tebing begitu. Terus ada camper van mobil gitu, di atasnya ada tendanya, tapi ada suami istri yang lagi sholat gitu, ngadep bawa sajadah, ada anaknya kecil-kecil ikut sholat. Jadi lingkungannya tuh indah gitu karena dia jaga. Nah itu gambarlah, apapun gambar yang ada di pikiran kalian. Kalau tadi ada mikir, hah? Gimana? HP-nya di ya Ustaz, di apa? Kantor. Ya, ambil aja. Boleh. Minta kuncinya di Zahmila. Kayak tadi. Nah, coba merem semuanya yang kinestetik. keluar sini. Nah, keluar jadi meja ya. Kita praktek ya. Kalau dalam keluarga, kita kan kemarin udah bahas keluarga nih. Jangan bareng-bareng nggak apa-apa. Pas kita kemarin bahas hidup yang ideal dalam keluarga itu kan menjaga sholat ya. Tujuannya berkeluarga adalah saling iman. Kanan itu jadi suaminya, terus yang di sebelah kiri itu jadi istrinya. Bimbinglah istrimu sholat. Setelah selesai sholat, diajak duduk bareng. Jadi boleh di sana, boleh agak kesini, nggak usah lurus. Karena kan butuh agak jarak toh. Belakang lagi nggak apa-apa. Belakang lagi si Aisyah sama si Gustarika. Dia ajarin habis selesai sholat, kamu bayangin, terus merem makanya. Kamu bayangin habis sholat terus kemudian ngaji bareng. Itu rasakan indahnya gimana coba. Ayo praktekkan sekarang, merem. Nah, si suami ajak istrinya sholat. Ayo, diajak istrinya sholat. Anak-anaknya bayangin, ayo nak sholat gitu. Ayo, ya salah satu ada di depan. Nah, nanti kalau punya suami bingung. Nah, ya nggak apa-apa, belajar. Nanti kalau suaminya nggak inget, kamu yang ingetin. Dan salah satu jadi ininya. Ayo, Ustaz kasih waktu 1 menit untuk praktek. 1 menit dimulai dari sekarang. Merem makanya kalau. Ya, gimana anak-anakku yang anggun? Hah? Iya, ganti-gantian nggak apa-apa. Gambar tentang kondisi lingkungan, bebas. Nggak apa-apa, skate dulu. Tapi nggak usah takut-takut, berani aja bermain. Itu free buat kalian kok. Nggak dinilai, it's free for you. Itu nanti video semua, sabar ya. Bebas. Ini ya, saya contohin. Nah, Ustadz akan misalnya di kanvas, Ustadz akan pakai mobilnya ada namanya misalnya. Nah, ayo waktunya udah mulai. Nah, habis sholat terus ngaji. Ustadz ingat dulu gunungnya gunung es. Nah, cium tangan dong. Loh, harus dipraktekin. Nah, namanya keluarga, membuat masyarakat yang ideal. Nah, dibiasain supaya jadi muscle memory, jadi ingat. Dah, sholatnya udah. Nah, salim, balik badan, salim. Nah, terus buka Al-Qur'annya.
Ayo dibuka Al-Qur'annya. Anaknya diajak. Anak-anaknya diajak. Nah, sini. Ya digerakin. Nah. Oh, anaknya tidur, ditarik. Anaknya ditarik. Bapaknya apa ibunya salah satu. Nah, jangan saling nyalahkan. Ditarik anaknya, ditarik, ikut. Nah, ayo ikut. Dudukin di pangku. Nah. Nah, ya harus gitu dong. Habis itu diajarin ngaji. Nah. Oh ya. Sandinya nanti diingat-ingat aja lagi ya, 963874. Nah, 63874. Nah, bikinlah podcast nanti ini pakai kamera depan aja ya. Gini. Jadi saya. Nah, halo guys, kita bakalan ngomongin tentang PHIWM. Ya, nggak apa-apa. Nah, sudah ya, habis ngaji terus kemudian bapak sama ibu ini beberes rumah, beberes lingkungan rumah. Yang bapak beberes di luar rumah, yang ibu masak nyiapin makanan di dapur. Ayo, peragain. Nah, ya udah. Bersih lingkungan rumah mana bapaknya? Dengan rumah ada selokan tuh dibersihin. Rumah. Ambil paculnya ambil paculnya. Paculnya diambil. Nah, ini pura-puranya paculnya diambil. Nah, coba dibersihin. Anaknya nangis. Siapa yang harus ini? Nah, ada sampah di luar rumah. Bapaknya ambilin sampahnya, yuk. Ambilin sampahnya di bawah. Ambilin sampah. Nah, tuh sampahnya diambil. Nah, mumpung ibunya lagi masak, si bapak-bapak keluar kelas untuk ngambilin sampah di lingkungan kelasnya. Yuk, keluar kelas, bapak-bapak. Beres lingkungan. Kumpulkan, minimal dapat 5 sampah. Yuk, bawa sini. Masih banyak di selokan depan tuh. Nah, si ini misalnya ngajak gibah. Kamu nggak mau, nolaknya gimana? Ibu gitu. Gimana coba misalnya ada yang mau gibah, jeng gitu. Hadisnya apa hadisnya? Fal yakur khairon auliyasmut. Kalau nggak bisa berkata baik, lebih baik diam. Nah, gimana arisan tapi diam-diaman tuh gimana? Coba praktekin arisan tapi nggak gibah, nggak saling menggibah satu sama lain. Ya, karena sambil ini terus arisan. Dikocok arisannya gitu. Kok jadi tenang banget? Jualsin. Terus ada tamu datang, pura-puranya saya tamunya. Saya datang, halo assalamualaikum bu, ini arisan lah bu ya lagi bu ya. Nah ini kan ada perintah untuk fal yukrim jarohu, harus memuliakan tamunya. Apa yang kamu lakukan terhadap tamu? Saya duduk nih misalnya. Bu panas ya bu? Aduh panas banget ini. Oh ya. Oh minumnya, kok nggak ada nampannya? Oh ditaruh nampan. Ya. Oh makasih bu. Ini kopi atau? Ya, oke. Wah bapak-bapaknya udah kembali. Nah terus pulang ke rumah, habis pulang kerja pura-puranya. Nah ya, makasih ya bu, pulang dulu ya, gitu udah. Terus balik. Nah kalau suaminya pulang kerja harusnya gimana? Salim. Ya benar salimnya. Salim. Yuk disambut masuk rumah kan? Yang bener. Terus dibikinin apa suaminya? Jangan kasar dong sama suaminya, Costa Rica. Terus dibikinin apa suaminya? Oh dipijetin. Oh. Nah.
Diapain terusan? Ngobrol dong. Ditanya bapak dari mana? Gimana tadi? Loh, ini kan beda keluarga. Masa suaminya nempel sama istri orang lain? Oh, ini suami juga. Yang benar, ini PHIWL. Nah, ternyata di lingkungan kalian ada orang Kristen, ada orang Budanya. Waduh, kok diusir? Bukan. Kalau di sini harus menjunjung tinggi nilai-nilai kehormatan manusia, saling berbuat baik, ya, memupuk jiwa toleransi, supaya masyarakatnya sejahtera lahir batin. Kira-kira kalau ada tetanggamu ngajak kamu untuk Natalan malam gitu, Bapak Ibu datang ya ke rumah saya untuk Natalan. Maaf. Oh gitu. Kok nggih kamu coba ya? Ditolaknya baik-baik gitu. Gimana nolak baik-baiknya? Ya apa nih Pak? Kami umat Islam, jadi tidak merayakan Natalan. Oh gitu. Nggak apa-apa, tapi saya sudah nyembelih ayam sama kambing. Itu sebenarnya pakai nama Bu. Oh, tapi saya pakai tetangga kok. Mas Suradi itu, ya nggak tahu saya Bismillah atau enggak ya. Tapi udah ini tadi, udah mau ya makan ya. Saya bawain deh. Insyaallah. Oh, mau ya dibawain. Ya nggak apa-apa kalau cuma dibawain dan pasti kamu yakin itu halal, nggak apa-apa dimakan. Ya, asal kamu nggak datang ke rumahnya mungkin ya. Ya, kemudian peduli kepada orang miskin dan yatim. Sedekah subuh tadi habis subuhan sedekah nggak? Coba dibantu, misalnya ada orang yatim, misalnya masuk ke ruangannya. Mana rumah keluarga satu mana? Ini, Bu. Bu, ini Jojo, Bu. Saya kedinginan. Mau jualan kerupuk, Bu. Ini kerupuk untuk biaya pesantren. Satu kerupuk kecil ini 100.000. Beli ya, Bu ya? Oh iya, ini nggak apa-apa. Oh, beli ya. Terima kasih. Mas Kasih di mana? Di Zahmila mungkin. Zahmila. Saya megang. Di ruang podcast. Oh, di Satpam. Ambil aja di Satpam. Apa? Ya. Proyeknya jadi ya, ngobrol-ngobrol aja kan. Nah. Makasih ya udah diiniin. Tapi kalau bisa kamu kasih kerjaan, ditawarin. Bude mau kerja di sini? Enggak. Tuh, nanti saya gaji deh. Tuh, tapi jangan berat-berat ya. Gitu. Terus berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Ini sesuai dengan Al-Baqarah ayat 148. Coba dibuka Al-Baqarahnya 148. Bunyinya apa Al-Baqarah 148? Ya, dibuka. Namanya kinestetik tuh harus langsung praktek. Satu kali mana? Belum ada lagi. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Fastabiqul khairatnya ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha. Coba baca artinya apa? Yang berat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan di mana saja kamu berada. Pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Aina mataku ya tibikumullahu jami'a. Kalau ada dimanapun kamu posisinya di muka bumi ini, berbuatlah baik. Mau di Australia lah, mau di Papua lah lagian, mau di Mekah. Orang kadang kalau di Mekah kan mikirin dirinya sendiri juga ya. Oh itu tapi ujiannya berat banget. Artinya kalau kehausan lihat orang lagi sa'i, terus butuh minum orang itu, kita punya minum tapi cuma sedikit, ya lebih baik dikasihkan ke orang itu, ya kan? Gitu. Gimana tadi habis ngambil sampah tadi itu, Ustadz minta tanggapannya, Ustadz minta pendapatnya. Lebih enak begini atau kamu belajar jogrok dengerin Ustadz? Kayak lebih kayak gitu, praktek langsung ya, karena sesuai dengan anumu ya, lebih condongan kayak gitu ya. Nggak kedengeran ya? Oke. Nah kemudian yang terakhir melaksanakan gerakan jamaah dan dakwah jamaah. Ini GDGJ namanya. Itu sebagai wujud dari melaksanakan dakwah Islam di tengah masyarakat. Kalau misalnya ibu-ibu senengnya nanem-nanem,
Ya, bikin kelompok tani sendiri. Kalau ibu-ibu senangnya main badminton ya, terus main badminton sendiri. Nah, ini coba cari kumpulan kegiatan yang bisa dilakukan bersama-sama dengan sesama temanmu ini. Coba temukan kegiatan apa kira-kira kalau kamu besok sudah punya suami. Ini semua jadi istri semua ceritanya. Apa yang akan kamu kerjakan bersama-sama gitu dalam rangka gerakan dakwah yang sifatnya jamaah ya. Jadi ibaratnya nggak harus ngaji terus, tapi kegiatan yang sifatnya bisa dilakukan bersama, ada nilai kebaikannya. Apa? Kalau dulu pernah misalnya bikin pottery gitu, ya sama-sama Bu bikin ini. Ini bikin yang kreatif, coba bicarakan. Ngobrol apa yang mau dilakuin ya. Ustadz bantu nulis di ini ya. Bentuknya. Nah, lebih senang praktek gini, Ustaz. Istri, Tarika mau ngapain? Lingkungan yang bagus kayak gimana? Sama suami. Jangan takut, kamu semuanya juara. Ayo. Enggak lah, dia kan sih setiap Itu 1 kamu bulan makan sekali itu. belanjanya anu manusia. Ya ampun. Kalau 1 bulan. Ayo, yang kita gimana? Aduh mati. ini konsepnya apa bikinnya? Oh, masjid doang. Ya jangan simetris begitulah. Jangan terlalu simetris. Ini ada itunya, Ustaz. Hah? Baiknya itu. Apa pinggirannya? Oh, ya coba yuk, mulai diwarnain langsung. Jadi Naura Berani bekerja, mau punya suami, mau berani ini bereksperimen. mengajak suaminya untuk Ustadz coba pengen ngelihat yang kelas apa namanya auditori. Nonton film di bioskop. Jalan-jalan. Healing. Nih. Kalau ada di bulan. Oke, aman ya di situ ya. Coba ngobrol sama teman-temannya. Keluar. Direkam ya, bagus. step apa tadi? Mau kalau udah Oke, ya Ustadz masuk sini lagi. Ya, laptop nggak sih? apa itu? Sudah, kinestetik punya kegiatan apa? Jalan-jalan, libur, jalan-jalan belanja, yang lainnya. Iya, jalan-jalan sama Depok. Jalan-jalannya Belanja bulan. setiap per bulan. Oke, peragain kamu lagi jalan-jalan, mau kemana ini jalan-jalannya? Iya dong, yang Islami kira-kira sebelum jalan-jalan apa begitu? Bawa sampahnya mau di ini semua nggak? Atau pakai tupperware? Misalnya jalan-jalannya kemana? Jakarta Selatan. Jakarta Selatan kemana? Jakarta Selatan ya? Pantai. Hah? Udah punya sekolah apa? Iya. Tempatnya apa kan? Tempat yang Afan? Oh, Afan siapa? Afan nggak ada. Ini tuh. Juanggut, ya. Apa? Mau bayangin mau pergi naik gunung atau naik ke pantai? Ya, naik gunung ke pantai. Ke pantai. Oke, yuk peragain lagi siap-siap barang-barangnya. Ayo, mulai sekarang. Gak apa-apa, ayo. Plastiknya dibawa apa sambil di ini klipin sama Aisyah apa siapa? Maaf sana. Maaf. Oke, ayo siap-siap. Ibu-ibu. Ibu, Bawanya tupperware ya. Ini dibawa. Nah, jangan nyampah ya, misalnya gitu. Oh, anak-anaknya disiapin. Itu dia yang belum pakai popok itu, popokin dulu. Ayo berangkat, guys. Kita berangkat ke pantai paling ujung Indonesia. Terus habis di pantai ngapain? Yo, pantainya di situ misalnya. Oh, di sini. Sampai di pantai terus ngapain? Ngecek mana air. Foto. Oh, betul. Lah hidup Islaminya di mana bentuknya harusan? Kita ngapain cek? Terus habis nyampe pantai nih, nyampe pantai, wush, wah, bayangin, sambil merem, bayangin tuh suasana pantainya, wah, ombaknya, Masya Allah, gitu. indahnya. Terus habis gitu ngapa? Makannya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, bisa Bismillah. Oh, keluarin bekalnya. Mana bekalnya? Anaknya diajak makan dong anaknya. Ayo nak makan deh. Terus ambil di pantai ngapain? Makan. Habis makan? Rencananya mau ngapain? Foto-foto. Setelah foto-foto rencananya mau ngapain? Rencananya Habis renang? mandi pulang. Loh. Enggak. Terus Islaminya di mana? Salat. Oh, oke. Udah sholat terus? Itu kan wajib Mas Yan. Jadi ceritanya kita jalan-jalan ke sini, kita refreshing dulu ke pantai. Jadi
Habis ini kita ceritanya mau menjunguki anak-anak yatim piatu. Wih, ya panti asuhan udah nyampe panti asuhan ini, ada anak yatimnya. Terus mau diapain? Ini anak yatim. Diajarin Ya, agama gitu. Oh, diajarinnya gimana? tentang sholat 5 waktu gitu kan. Soal kewajiban-kewajiban. Coba dipraktekin tuh anak yatimnya. Nah, dunia ini sebentar gitu, gimana? Dunia Kami ini- semua akan mati gitu, gimana coba? Dipraktekin Zena, Ustazah Al Zena. Gimana? Ini ada anak yatim nih. Apa kabarnya gitu kan. Iya. Biasanya dikasih hadiah dulu kan? Gimana adanya? Karena kan tahadu ya kan, kalau ngasih hadiah saling mencintai. Terus habis pulang nih, dadah gitu. Habis dari pantai asuhan ngapain lagi dong? Itu ke masjid sholat dulu. Oh, ke masjid sholat dulu. Yang mau dikasihin ke anak pantinya apa tadi? Apa sih? Iya, Punya baju-baju. Baju dari rumah nggak dibawa tadi bajunya? Tadi. Keluarin bajunya, keluarin, ambil. Ya, Bu, ini baju. Nanti motor kamu dikasihin nggak? Pakai nggak ya, apa? kirain bilang nggak ya dikasih. Terus habis itu pulang, yuk pulang bareng-bareng ke rumahnya masing-masing. Masih. Udah nih, pantainya tinggal nih. Tinggal. Beneran, cuman mau ketemu anak yatim doang. Udah. Terus nggak mau ngambil-ngambil sampah di pantai gitu? Enggak. Wah, enggak. Sampahnya banyak banget loh di pantai. Coba ambilin dulu sampah-sampahnya. iya. Kan bawa ini, bawa apa namanya trash bag. Nih. Ini sampah bukan ini. Juga bawa baju bolong-bolong. Ambil. Terus pulangnya kebut-kebutan nggak di jalan? Kalau ada lampu merah berhenti nggak? Iya. Tadi kan bukan. Weh, kok mau bukan sih, nggak boleh lah. Anna Rasulullah. Jadi kelompoknya Farhan mau gambar apa? Sallallahu alaihi wasallam. Hanum mau gambar apa? Warnai. Dia mau gambar apa? Melukis apa? Gambar ya. Jadi Aisyah setelah belajar bagaimana perasaannya? Senang, terhibur, enak lah pokoknya kalau belajar kayak gini. Aku jadi suami. Oh, siapa lagi? Sini ada birunya nggak? Nggak tahu. Mengkana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Ini loh, Taruh wadah aja loh. Taruh wadah. Yukrim. Batu dodel lu. Enggak tuh. Mau ngapain itu lo? Mikir lah. Tinggal gini-gini aja. Oh iya dah. Iya, kan kali. Gimana coba? Din, enggak kau ini Din. Jelek, jangan kayak gitu. Ya kan dibuat ninja kan. Ya maksud bentuk. Oh gunungnya. Bentuknya aja pasti ini. Oke, yang auditori coba perhatiin ke sini, yang apa namanya kinestetik. Ini ada satu hadis yang di halaman terakhir hadis riwayat Muslim itu di angka 71 kalau tidak salah tadi mana handot materinya di angka 71 ini Kak 657 bukan maaf nah ini di angka 50 51 itu hadisnya semua merujuk ke sini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu kelihatan ya anna Rasulullah bahwasanya Rasulullah SAW qol berkata mangkana minkum man barang siapa karena adalah
minkum di antara kalian yu'minu billahi wal yaumil akhir, beriman, mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan. Apa falyakul khairan artinya? Ya. Maka berkatalah yang baik, au liasmut au atau liasmut atau diam. Hendaklah dia diam. Hendaklah iya diam. Diamnya M. Ya. Sama diulang lagi. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Maka hendaklah dia berbuat baik, berbuat baik jarahu pada tetangganya. Terserah kalau nggak jadi kayak mana, BG. Meskipun tetangganya tadi orang Nasrani, orang Majusi, nggak nyembah api, orang Buddha atau Hindu, animisme, dinamisme, kejawen, torekot-torekot Naksabandia dan lain semuanya pokoknya ya. Termasuk orang Syiah apa-apa gitu. Nah, terus diulangi sama lagi. Wa man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Hendaklah dia memuliakan tamunya. Biar cepet weh. Oke, ngomong-ngomong soal tamu, Islam mengajarkan kalau bertamu nggak boleh di waktu-waktu yang waktu itu bahasanya bukan ini ya, di mana orang-orang masih istirahat. Antara sebelum subuh itu nggak boleh bertamu. Setelah subuh boleh. Kenapa sebelum subuh nggak boleh bertamu? Karena masanya orang lagi intim sama Tuhannya. Orang lagi habis sholat, nggak boleh bertamu sebelum subuh. Itu doang. Nah, tapi kalau kita bertamu ke rumah orang juga tahu diri. Pertama harus ngasih tahu berapa lama dia mau tinggal di rumah itu. Ya dong, kalau nggak ada kepastian namanya nih free settling atau apa bahasanya. Kan ada kalau di luar negeri itu rumah kalau kosong orang itu bisa tinggal di situ gitu loh. Orang jalanan di mana-mana. Istilahnya ada bahasa Inggrisnya. Bukan free rider ya, tapi kayak dia itu tinggal di situ tanpa hak gitu, nggak bayar sewa dan lain-lain. Jadi kita kan orang tuan rumah soalnya nggak enak mau tanya. Habis ini mau pergi kemana? Itu cenderung kayak ngusir kan gitu. Jadi yang kita sebagai Muslim yang tahu agama dan taat beragama harus ngomong, kami di sini rencananya mau izin 3 hari gitu, karena mau numpang nyekolahkan si Alzena atau si Afifah mau nyekolahin Afifah di pondok. Jadi kami dari Mesuji siap-siapnya di rumah ini dulu boleh ya, semalam gitu, nggak jadi 3 malam. Kita yang tuan rumah nyambut, oh ya nggak apa-apa. Kalau masih 3 hari kan kita berikan makanan yang terbaik yang dimakan oleh ashabul bait ya, sohibul bait. Dihadirkan yang tidak biasa di rumahnya. Misalnya jarang makan ikan, ya hari itu ketika ada tamu masakan ikan. Tapi kalau lebih dari 3 hari, ya sama seperti apa yang dimakan sohibul bait. Misalnya si Alzena di hari keempat, ya dia akan disajikan kalau di keluarga Muslim, maka dia akan disajikan ya biasanya makan bening ya akan disajikan bening, ya, biasa bening sama tempe misalnya. Enggak yang mewah-mewah kayak seperti hari pertama dan hari kedua. Siapa yang balas? Allah Subhanahu wa taala. Ganjarannya apa? Surga. Karena di sini diulang sampai 2 kali. Kalau memang beriman pada Allah dan hari akhir, ayo mbok muliakan tetanggamu. Kayak sindirannya Allah gitu loh. Jika kamu tidak malu maka berbuatlah sesukamu gitu. Gitu ya, gitu. Kita coba panggil lagi yang kelas auditori, barangkali sudah selesai. Yang visual gimana, sudah selesai anak-anak? Boleh dicatat hadisnya yang mencatatkan bagian dari auditori juga. Visual nanti boleh dilihat ya yang ini ya. Nah, mantap kan? Warna hijau muda. Hijau muda. Nah, nggak apa-apa, sambil bareng-bareng nggak apa-apa. Coklat. Itu hijau muda yang coret-coret terus, jangan takut. Ini airnya siapa mbak hijau kayak gitu? Oh enggak, perasaan Ustaz aja. Yang mau ikut juga boleh. Oh, gabung, silakan. Jadi kamu kinestetik ikut sini nggak apa-apa. Oke. Tulis ya. Kita lagi melukis guys.
Ustadz harus ngecek ke sana, sepertinya. Ya ini boleh dilanjutkan karena jam berikutnya sepertinya Siska sakit, nanti kalau ada tugas dikerjakan saja. Untuk keperluan video kita cukupkan sekian karena kita ada kesempatan lain untuk supervisi guru lain. Mari anak-anak kita akhiri dengan melafadzkan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita ini juz-ah dulu boleh? Ya. Kita tutup dengan yel-yel juga supaya semangat ya. Tembak 1 kali juz-ah, tembak 2 kali juz-ah, tembak 3 kali juz-ah, ya. Tembak-tembak anak-anak panah ini siap nantinya menjadi kader, ditembak kemana saja, siap untuk menjadi pendakwah akhwat yang sholihah, yang kemudian bisa menyebarluaskan nilai-nilai Muhammadiyah dan terus bersemangat dalam berkarya. Bisa yang lukis, diberdayakan masyarakatnya. Bisa bikin puisi, bikinlah puisi, bikin podcast, bikinlah video dan lain-lain. Anak-anakku semuanya pasti mampu untuk mencapai apa yang kemarin sudah diinginkan, ditulis di sticky note mana kemarin. Nah, ditaruh di sticky note ini harus dicicil satu persatu, mulai dari yang kayak gini tadi. Kalau memang pengen punya hafalan 30 juz pasti bisa, saya bilang sini ya. Mengatur pengeluaran uang, yuk mulai dicatat, sudah belum punya bukunya ya. Nah, untuk kemudian nggak emosional, wah itu harus sabar gitu ya. Belajar jadi rasional ya, setuju. Gitu, terima kasih. Demikian yang dapat Ustadz sampaikan. Anak-anak visual, Ustadz pamit ya. Lihat dulu dong. Nah, ya. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz isi dulu jurnalnya. Mana jurnalnya? Belum ada.